5521. Saat beberapa dari mereka berbicara, hanya wajah Ouyang Liye yang dipenuhi dengan kecurigaan saat dia menoleh ke depan dan ke belakang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bocah kecil ini. Yang lain tidak tahu bagaimana kekuatan tempurnya, tapi bagaimana mungkin Ouyang Liye tidak tahu. Di antara penguasa Orde ke-8 dari wilayah Nether Misterius, dia adalah yang paling akrab dengan Yang Kai. Bagaimanapun, dia telah bekerja dengan tentara evolusi hebat selama bertahun-tahun, dan itu semua berkat Yang Kai sehingga dia dapat membunuh jalan kembali dari medan perang tinta ke wilayah tata ruang. Dalam waktu sesingkat itu, Yang Kai telah membunuh 3 penguasa wilayah bawaan, jadi tidak mungkin baginya untuk tetap tanpa cedera. Dia pasti menggunakan Soul Shattering Spike. Ouyang Liye tidak perlu bertanya untuk mengetahui hal ini. Cedera tidak dapat dihindari, tetapi Ouyang Liye tidak percaya bahwa Yang Kai telah terluka sedemikian rupa. Ketika dia berada di Northern Pass, dia secara pribadi menyaksikan keberanian bocah kecil ini. Tapi sekarang, aura Yang Kai selemah lilin ditiup angin, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Benarkah? Melihat ke belakang lagi, mata Ouyang Liye berkilat saat dia sepertinya memahami sesuatu dan terkekeh, penipu. Apa? Wei Junyang berbalik. Bukan apa-apa. Ouyang Liye perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah melihat beberapa petunjuk, ini adalah masalah keluarga, jadi bagaimana dia bisa menunjukkannya? Jika dia melakukannya, bukankah dia akan menyinggung Yang Kai tanpa alasan? Dalam hatinya, dia yakin bahwa luka anak laki-laki ini nyata, tetapi tidak mungkin mereka begitu serius. Melihat bahwa dia tidak mau berbicara lebih jauh, Wei Junyang tidak menyelidiki lebih jauh dan hanya berkata, semua orang telah bekerja keras dalam pertempuran ini, jadi kalian semua harus sembuh dulu dan memulihkan kekuatan kalian sesegera mungkin sehingga klan tinta hitam tidak akan punya ide. Petik 2. Semua orang mengangguk. Dalam pertempuran ini, hilangnya pasukan wilayah Nether Misterius tidak sedikit. 2 Master Orde ke-8 telah jatuh. Meskipun 3 penguasa wilayah klan tinta hitam juga telah mati, jumlah penguasa wilayah sedikit lebih banyak dari Orde ke-8. Ouyang Liye, Wei Junyang, dan yang lainnya semuanya menderita luka berat, jadi memang sudah waktunya untuk sembuh. Sebelum semua orang bisa bubar, sesosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan mereka, menangkupkan tinjunya saat dia berkata, melaporkan kepada tuan-tuan, bala bantuan roh ilahi telah tiba. Ouyang Liye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kedatangan yang tepat waktu. Pertempuran di sini telah berakhir dan bala bantuan roh ilahi baru saja tiba. Apa gunanya? Membersihkan medan perang. Jika mereka datang setengah hari lebih awal, bagaimana mungkin tentara Nether Misterius menderita kerugian besar seperti itu? Bukan salah Ouyang Liye bahwa dia memiliki keluhan seperti itu di dalam hatinya. Orde ke-8 lainnya juga memiliki beberapa keluhan di hati mereka. Sebelumnya, pertempuran telah begitu intens sehingga garis depan tentara Nether Misterius hampir runtuh. Ketika mereka membutuhkan bala bantuan, roh ilahi ini tidak terlihat. Sekarang Yang Kai telah membalikkan keadaan dan memaksa pasukan klan tinta hitam untuk mundur, mereka akhirnya tiba. Meskipun hati mereka agak tidak puas, semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Hanya ada begitu banyak roh ilahi, dan sekarang setelah medan pertempuran ras manusia berada dalam kesulitan, roh ilahi yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan di berbagai medan perang berada di bawah tekanan besar. Tanpa dukungan roh ilahi ini, setidaknya 2 atau 3 dari selusin medan pertempuran ras manusia akan runtuh. Agar ras manusia dapat mempertahankan lebih dari selusin domain besar dan mencegah klan tinta hitam menerobos, roh ilahi telah berkontribusi besar. Wei Junyang menghela nafas, ini tidak mudah bagi mereka, Ouyang, jangan berbicara buruk. Ouyang Liye berkata dengan murung, aku tahu. Pada saat ini, siapa yang situasinya mudah? Mereka semua adalah orang-orang menyedihkan yang harus bertahan hidup dalam situasi putus asa. Dia hanya mengeluh dengan santai. Secara umum, meskipun kelompok roh ilahi ini datang sedikit terlambat, itu tidak sepenuhnya terlambat. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Yang Kai, garis depan pasukan Nether Misterius akan sepenuhnya dialihkan, dan kedatangan roh ilahi pasti akan membantu pasukan Nether Misterius. Jika roh ilahi ini cukup kuat, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Undang mereka, perintah Wei Junyang. Utusan itu dengan cepat mundur. Beberapa saat kemudian, di bawah pimpinan utusan ini, sekelompok sekitar 50 orang tiba. 50 orang ini semuanya terbentuk dari roh ilahi, dan aura mereka tidak tertahan sedikit pun. Di bawah tekanan roh ilahi, semua prajurit di daerah sekitarnya mundur. Ouyang Liye mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan Wei Junyang, keduanya berpikir bahwa itu seperti yang mereka pikirkan.
Ketika Wei Junyang mengatakan bahwa kantor pusat akan mengirim sekelompok bala bantuan roh ilahi, Ouyang Liye bertanya apakah bala bantuan roh ilahi ini berasal dari batas reruntuhan besar, tetapi Wei Junyang tidak terlalu yakin. Pengaturan kantor pusat bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Tapi sekarang, tampaknya roh ilahi ini benar-benar berasal dari batas reruntuhan besar. Meskipun aura roh ilahi ini kuat, mereka pada dasarnya hanya setara dengan Master Ras Manusia Orde ke-7, dengan hanya beberapa dari mereka yang sebanding dengan Orde ke-8. Selain itu, hanya roh ilahi ini yang begitu sombong. Saat ini, roh ilahi yang berdiri di sisi ras manusia dibagi menjadi 3 sumber, yaitu roh ilahi dari Norithern Pass, tanah leluhur roh ilahi, dan batas reruntuhan besar. Sebagai perbandingan, roh ilahi dari batas reruntuhan besar umumnya lebih lemah daripada yang berasal dari Norithern Pass dan tanah leluhur, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka baru saja muncul dari batas reruntuhan besar dan kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Su Jiuyin sudah seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Dia sebanding dengan kultivator ras manusia Orde ke-8, tetapi setelah Yang Kai membawanya keluar dari batas reruntuhan besar, dia hanya memiliki kekuatan Orde ke-7, butuh bertahun-tahun untuk memulihkan kekuatan Orde ke-8-nya. Hukum batas reruntuhan besar benar-benar berbeda dari hukum di dunia luar, jadi roh ilahi perlu menyesuaikan diri secara perlahan sebelum mereka bisa pulih. Jadi ketika mereka melihat bahwa sebagian besar roh ilahi ini hanya setara dengan Orde ke-7, bagaimana mungkin Ouyang Liye dan yang lainnya tidak tahu asal-usul mereka? Ini adalah kelompok dari batas reruntuhan besar, tapi tidak semuanya. Orang-orang ini tidak terlalu bisa diandalkan. Ketika mereka pertama kali keluar dari batas reruntuhan besar dan tiba di Star Boundary, mereka telah menyebabkan banyak masalah. Pada akhirnya, Fu Guang dari klan naga yang keluar dan mengancam mereka dengan kejam, menyebabkan mereka menahan diri. Adapun kelompok roh ilahi ini, masih ada beberapa rumor yang tidak dapat dikonfirmasi secara pribadi oleh Open Heaven Orde ke-8. Mereka tampaknya sangat takut mati, jadi mereka tidak terlalu antusias untuk berpartisipasi dalam perang antara ras manusia dan klan tinta hitam. Kini, entah kenapa, meski sudah diberangkatkan oleh kantor pusat, tak jarang ada insiden yang berujung pada keterlambatan. Jika bukan karena mereka tidak punya pilihan lain, kantor pusat tidak akan memobilisasi mereka dengan mudah. Kantor pusat juga telah berpikir untuk memisahkan ratusan roh ilahi ini dari batas reruntuhan besar dan membagi mereka menjadi tim roh ilahi lainnya, tetapi sayangnya, mereka gagal pada akhirnya karena roh ilahi batas reruntuhan besar ini sangat kuat. Jika kantor pusat mencoba menekan mereka, itu hanya akan menjadi bumerang. Sekarang Fu Guang, naga ilahi, telah pergi mengasingkan diri untuk memulihkan diri, tidak ada roh ilahi yang dapat menekan mereka. Terlebih lagi, mereka semua dicap sebagai orang-orang Yang Kai, jadi bahkan Xiang San, Mi Jinglun, dan yang lainnya tidak bisa melangkah terlalu jauh. Sebuah tim yang terdiri dari 50 roh ilahi, serta ras manusia Orde ke-7, adalah orang-orang yang memegang kendali. Karena beberapa hal yang tidak menyenangkan telah terjadi, setiap kali roh ilahi batas reruntuhan besar ini berangkat, seorang anggota ras manusia akan mengikuti mereka. Dalam nama, mereka memimpin. Lagi pula, roh ilahi batas reruntuhan besar tidak terlalu akrab dengan 3000 dunia, tetapi pada kenyataannya, manusia yang mengikutinya juga memantau mereka. Kedua belah pihak sangat menyadari hal ini. Tidak diketahui dari mana Cave Heaven dan Paradise manusia Orde ke-7 ini berasal, tetapi setelah tiba di sini, dia melihat sekeliling dengan ekspresi suram. Ketika dia tiba di depan Wei Junyang dan yang lainnya, dia membungkuk dan berkata, "Sekretaris kantor pusat, Yu Zhen menyapa semua orang." Wei Junyang tersenyum dan mengangkat tangannya untuk membantunya berdiri sebelum mengangguk ke arah roh ilahi terkemuka yang setara dengan Orde 8. Semua orang telah bekerja keras. Di antara roh ilahi yang memimpin kelompok itu, seorang pria paruh baya tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi di pihakmu, kamu selesai bertarung begitu cepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa pertempuran itu cukup intens?" Wei Junyang berkata, "Ada kecelakaan dan serangan klan tinta hitam ditolak." Dia tidak menjelaskan. Roh ilahi secara alami tidak mengajukan pertanyaan dan hanya mengangguk sebelum menoleh ke Yu Zhen, "Karena tidak ada apa-apa di sini, bisakah kita kembali sekarang?" Petik 2. Yu Zhen tetap diam dengan ekspresi dingin. Ketika semua orang melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Yu Zhen dan roh ilahi ini tidak berhubungan baik, tetapi untuk apa sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa diketahui orang luar. Namun, roh ilahi yang berasal dari batas reruntuhan besar ini memang tidak terlalu disukai, agak berbeda dengan roh ilahi dari tanah leluhur dan Norithern Pass.
Akan aneh jika Ordo Ketujuh seperti Yu Zhen datang ke sini dan bersenang-senang dengan mereka, dia mungkin dikucilkan di sepanjang jalan. Ini perjalanan yang sia-sia. Seorang pria muda dalam kelompok itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan, tidak kusangka kita bergegas ke sini begitu cepat. Klan tinta hitam di sini terlalu lemah, mereka harus bertarung selama beberapa hari lagi. Huodo, berhenti membual. Jika aku benar-benar menyuruhmu bertarung dengan klan tinta hitam, aku khawatir celanamu akan basah karena ketakutan. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu paling takut mati? Petik 2. Ledakan tawa terdengar. Roh ilahi yang telah dipanggil Huodo segera mengeluh, Yanmo, seberapa baik kamu? Terakhir kali Anda hampir dibunuh oleh tuan wilayah klan tinta hitam, Anda menangis untuk orang tua Anda dan memohon belas kasihan. Wajah Yanmo langsung memerah. Itulah penguasa wilayah klan tinta hitam, dia bahkan lebih kuat dari ras manusia Orde ke-8. Saya belum sepenuhnya memulihkan kekuatan saya, jika kekuatan saya telah kembali, apa yang perlu ditakutkan dari penguasa wilayah? Petik 2. Sekelompok roh ilahi berteriak-teriak. Wei Junyang dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Mereka telah bertarung berdampingan dengan roh ilahi di jalan tanpa kembali sebelumnya. Tetapi meskipun roh ilahi semuanya arogan dan tidak terlalu memikirkan ras manusia, dalam hal pertempuran, mereka benar-benar rekan yang dapat dipercaya. Bahkan naga dan phoenix pun sama. Tapi kelompok roh ilahi di depan mereka, apa-apaan mereka? Ini adalah medan perang, posisi garis depan. Dalam pertempuran sebelumnya, prajurit ras manusia yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dan banyak yang terluka, tetapi ini telah menjadi tempat di mana mereka lebih berani. Meskipun mereka tidak puas, mereka masih bala bantuan, jadi Wei Junyang dan yang lainnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Yu Zhen tampaknya terbiasa dengan perilaku semacam ini dan hanya melihat ke arah Wei Junyang dan yang lainnya dan bertanya, Tuan, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu mempertahankan wilayah Nether misterius sehingga klan tinta hitam tidak akan membalas? Wei Junyang menoleh untuk melihat ke arah Yang Kai sedang beristirahat dan perlahan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kerugian klan tinta hitam kali ini tidak kecil, jadi mereka tidak akan menyerang lagi untuk saat ini. Petik 2. Bahkan jika mereka menyerang lagi, dengan pria ini di sini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mempertahankan wilayah Nether misterius, tetapi medan perang lain mungkin membutuhkan bala bantuan. Yu Zhen agak terkejut, ras manusia kita memenangkan pertempuran kali ini. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Di berbagai medan perang, ras manusia kadang-kadang akan menang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Lagi pula, jika mereka ingin mengusir klan tinta hitam, harga yang harus mereka bayar tidak akan sedikit. 5522. Yu Zhen sangat bersemangat. Jika wilayah Nether misterius benar-benar menang, itu akan menjadi kabar baik dan pasti akan meningkatkan moral. Wei Junyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, itu hanya kemenangan yang menyedihkan. Jika bukan karena kematian dua Master Orde ke-8, itu akan menjadi kemenangan besar, tetapi dengan kematian dua Master Orde ke-8, kemenangan ini tidak begitu menarik. Mendengar ini, wajah Yu Zhen memucat, Orde ke-8 telah jatuh. Wei Junyang mengangguk dengan sungguh-sungguh. 2. Tubuh Yu Zhen sedikit bergoyang. Karena pasukan ras manusia telah mendirikan wilayah Nether misterius dan lebih dari selusin medan perang lainnya, ada banyak Master Orde ke-8 yang telah jatuh, tetapi hanya ada 10 dari mereka. Selama 10 tahun, hanya 10. Tetapi dalam pertempuran ini, dua Master Orde ke-8 telah jatuh. Terlepas dari hasilnya, itu memang kemenangan yang menyedihkan. Kultivasi Orde ke-8 tidak mudah. Bagi seorang jenius ras manusia teratas untuk berkultivasi dari tidak memiliki dasar ke Orde ke-8, ribuan tahun adalah yang paling sedikit. Di masa lalu, banyak Master ras manusia Orde ke-8 telah tewas dalam perang, dan setiap Master Orde ke-8 sekarang menjadi pilar ras manusia. Sekarang, dua Master Orde ke-8 dari wilayah Nether misterius telah jatuh dalam pertempuran ini. Yu Zhen menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara gemetar, kedua tuan itu. Mereka seharusnya tidak mati, jika kita bergegas ke sini lebih awal. Melihat dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, Ouyang Liei melangkah maju dan menepuk pundaknya, kedua kakak senior meninggal dengan layak, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu bukan salahmu. Meskipun dua Master Orde ke-8 telah meninggal di medan perang, mereka juga telah melukai lawan mereka dengan serius sebelum kematian mereka. Sekarang, mereka pasti akan mati di medan perang, jadi ini adalah pilihan terbaik mereka. Yu Zhen perlahan menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototi kelompok roh ilahi yang datang sebagai bala bantuan, matanya merah darah,
bala bantuan kali ini, kalian telah menunda perjalanan tanpa alasan, menyebabkan 2 kepala garnisun Orde ke-8 Angkatan Darat Nether misterius mati dalam pertempuran. Saya akan melaporkan masalah ini ke kantor pusat dan berharap semua orang bisa memberi kami penjelasan yang masuk akal. Apa? Ouyang Lie dan yang lainnya terkejut. Wei Junyang menjadi suram saat dia bertanya, menunda perjalanan tanpa alasan. Apa yang terjadi? Ketika Yu Zhen mengucapkan kata-kata itu barusan, semua orang mengira dia menyalahkan dirinya sendiri, tetapi sekarang sepertinya ada lebih dari yang terlihat. Untuk sementara waktu, beberapa Master Ordo ke-8 memandang roh ilahi dengan dingin. Menunda perjalanan mereka tanpa alasan bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan enteng. Sebagai tim penguatan roh ilahi, kata-kata Yu Zhen berdampak besar. Jika apa yang dikatakan Yu Zhen benar, maka kelompok roh ilahi ini benar-benar menyebabkan gangguan besar. Wei Junyang dan yang lainnya tidak meragukan kata-kata Yu Zhen sama sekali, kelompok roh ilahi batas reruntuhan besar ini telah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Pertama kali mereka memberikan dukungan, mereka telah berlama-lama di sepanjang jalan. Pada saat mereka mencapai medan perang, pertempuran hampir berakhir. Tentu saja, karena ras manusia tidak ada di sana untuk mempertahankan benteng, tidak ada cara untuk memastikan apakah roh ilahi melakukan ini dengan sengaja atau tidak. Karena kejadian itu, setiap kali roh ilahi batas reruntuhan besar ini dikirim, seorang master ras manusia akan menemani mereka. Ditatap oleh beberapa master Orde ke-8, roh ilahi tampaknya tidak keberatan sama sekali. Mereka juga memiliki kekuatan Orde ke-8, jadi mereka tidak takut pada Wei Junyang dan yang lainnya. Terlebih lagi, mereka sekarang adalah bala bantuan yang sangat diperlukan dari ras manusia, jadi bahkan jika mereka ingin mengetahui apapun, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada mereka. Pria paruh baya yang memimpin tertawa kecil saat dia melepaskan tekanan roh ilahi. Wei Junyang dan yang lainnya sudah terluka parah, jadi pada saat ini, semua wajah mereka pucat. Dia memandang Yu Zhen dan berkata dengan ringan, anak manusia, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu bicarakan dengan sembarangan. Dari saat kami menerima perintah, kami bergegas ke sini dan akhirnya tiba di sini. Kapan kami pernah menunda perjalanan kita? Tekanan roh ilahi diarahkan ke Yu Zhen, menyebabkan dia merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya. Belum lagi berbicara, bahkan berdiri di sini dan tidak jatuh adalah batasnya. Kekuatan roh ilahi sudah lebih kuat dari ras manusia dari alam yang sama, belum lagi kesenjangan antara pria paruh baya dan Yu Zhen. Apa yang sedang kamu lakukan? Aura Wei Junyang meletus saat dia menatap dingin pada pria paruh baya yang memimpin. Apakah kamu mencoba memberontak di depan tentara? Apakah kamu percaya aku tidak akan membunuhmu? Petik 2. Pria paruh baya itu melirik Wei Junyang dan dengan dingin mendengus, kamu tidak memiliki kemampuan. Saat mata mereka bertemu, aura mereka bertabrakan dan wajah Wei Junyang menjadi lebih pucat. Pria paruh baya itu melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, ini adalah kehormatan Anda bahwa kami roh ilahi telah datang untuk membantu Anda, tetapi sekarang Anda bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada kami. Namun Anda masih berani berbicara begitu arogan, Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Di medan perang ini, kerugian Anda tidak ada hubungannya dengan kami, itu adalah kemampuan sampah Anda sendiri. Jadi bagaimana jika kita datang sedikit lebih awal? Sampah adalah sampah, jika kamu mati lebih awal, kamu akan dilahirkan kembali lebih cepat sehingga kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri. Petik 2. Mendengar ini, semua orang marah. Ouyang Lie hampir ingin memukulnya, tetapi mengingat situasinya saat ini jauh dari baik dan dia jelas bukan tandingan pihak lain, dia hanya bisa bertahan. Namun, dia sangat cemberut saat dia menggertakkan giginya dan dengan marah berteriak, 3000 dunia telah diserang oleh klan tinta hitam. Apakah itu ras manusia atau roh ilahi? Kita harus berjuang berdampingan untuk melindungi diri kita sendiri. Jika ras manusiaku dihancurkan, apa akhir baik yang akan dimiliki roh ilahimu? Pria paruh baya itu tersenyum ringan, jadi, bukankah kita di sini sekarang? Hanya saja mereka datang sedikit terlambat, tapi itu bukan masalah besar. Wilayah Nether misterius belum hilang, dan sekelompok semut masih berteriak-teriak tentang hal itu. Jika bukan karena keraguannya, dia pasti sudah mengambil tindakan. Di belakang Wei Junyang, Yu Zhen berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, saya akan melaporkan masalah ini ke kantor pusat. Semuanya akan diputuskan oleh kantor pusat. Roh ilahi mencibir, kantor pusat ras manusiamu tidak bisa mengendalikan kami. Apakah kita bersedia membantu ras manusia dalam membunuh musuh atau tidak, itu adalah urusan kita sendiri. Petik 2. Dengan kata lain, jika mereka tidak mau, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka.
Semua orang merasa sangat sedih karena pembuluh darah di dahi Ouyang Liye menonjol. Ada banyak roh ilahi dari batas reruntuhan besar, 100 dari mereka, dan sekarang ada beberapa roh ilahi yang setara dengan Orde ke-8. Seiring waktu berlalu, lebih banyak dari mereka akan memulihkan kekuatan mereka dan menjadi lebih kuat. Dengan situasi ras manusia saat ini, tidak ada yang mau dengan mudah menyinggung kelompok bala bantuan seperti itu. Jika masalah ini menyebar ke kantor pusat, mungkin tidak dapat diselesaikan. Di antara tim roh ilahi, banyak dari mereka memasang senyum di wajah mereka, dan pria paruhbaya yang memimpin bahkan lebih arogan. Dia yakin bahwa ras manusia tidak akan berani melakukan apapun pada mereka, itulah sebabnya dia begitu tak kenal takut. Suara seseorang terdengar samar, jika kantor pusat ras manusia tidak bisa, bagaimana denganku? Mendengar suara ini, banyak roh ilahi tercengang sesaat sebelum ekspresi mereka berubah. Memutar kepala mereka ke arah sumber suara, mereka melihat sosok yang dikenalnya perlahan berjalan mendekat. Pria paruhbaya yang memimpin mengerutkan kening. Mengapa anak ini ada di sini? Ketika dia datang ke sini sekarang, dia tidak merasakan aura bocah ini. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Cedera pihak lain sangat parah dan auranya lemah seperti nyala lilin dalam angin dan hujan. Tidak heran dia tidak memperhatikan apapun. Dengan luka seperti itu, sudah beruntung dia tidak mati. Saat Yang Kai mendekat, ekspresi banyak roh ilahi berubah. Sudah hampir 20 tahun sejak mereka dikirim ke Star Boundary oleh Yang Kai dari batas reruntuhan besar, tetapi tidak ada berita tentang Yang Kai selama ini, jadi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Guang dan Yang Kai, keduanya dari klan naga. Yang pertama sangat kuat dan mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, tetapi Yang Kai, bagaimanapun juga, mereka telah membuat sumpah garis darah dengan pihak lain, jadi mereka harus mematuhinya. Di samping Yang Kai, sekelompok orang mengelilinginya. Yu Rumeng dan yang lainnya semua menatapnya dengan cemas. Luka suami mereka sangat serius, dan mereka semua telah melihat ini. Pada saat ini, dia harus menyembuhkan dirinya sendiri dengan benar, jadi mengapa dia datang ke sini untuk ikut campur dalam masalah ini? Namun, ketika sampai pada tindakan pria, itu bukan tempat mereka para istri untuk mengkritiknya, jadi mereka semua mengikuti untuk melindunginya. Beberapa saat kemudian, Yang Kai berdiri di depan roh ilahi dan menatap acuh tak acuh pada pria paruhbaya yang memimpin mereka. Pria paruhbaya itu memaksakan senyum dan menangkupkan tinjunya. Tuan. Kelompok roh ilahi juga buru-buru membungkuk, apakah mereka mau atau tidak. Sumpah garis darah bersumpah dari sumber mereka ada di sana. Alasan mereka bisa keluar dari batas reruntuhan besar adalah karena mereka telah bersumpah setia kepada Yang Kai selama 3000 tahun, dan setelah 3000 tahun, Yang Kai akan membebaskan mereka. Karena mereka bersumpah setia kepada Yang Kai, itu berarti mereka adalah bawahannya. Pada saat itu, Yang Kai ingin mereka mengenalinya sebagai tuan mereka, tetapi roh ilahi terlalu sombong. Meskipun dia adalah anggota klan naga, roh ilahi lainnya tidak mau mengakui dia sebagai tuan mereka dan hanya mau melayani dia. Yang Kai tidak peduli tentang ini. Tidak masalah baginya apakah mereka setia atau tidak, selama mereka bisa membantu membunuh musuh. Awalnya, dia berpikir bahwa mengirim roh ilahi ini keluar dari batas reruntuhan besar akan sangat membantu ras manusia. Bagaimanapun, 100 roh ilahi cukup berguna. Siapa yang mengira akan ada hal seperti itu? Dia menyesal mengirim orang-orang ini keluar. Hari ini, dia sudah bisa melihatnya dengan matanya sendiri, apalagi yang tidak dia lihat. Melirik pria paruhbaya itu, Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, hanya menyadari bahwa dia diubah dari roh ilahi Tauwu. Tauwu bisa dianggap sebagai binatang buas, begitu juga dengan Taoti dan Kyongki. Nenek moyang orang-orang ini pernah mengancam 3000 dunia, jadi mereka telah ditangkap oleh pohon tua dan ditekan di batas reruntuhan besar. Sebagian besar leluhur roh ilahi di batas reruntuhan besar adalah orang-orang jahat yang tidak memiliki prinsip dan haus darah. Meskipun tindakan leluhur mereka tidak ada hubungannya dengan generasi muda, roh ilahi yang telah Yang Kai bawa sedikit banyak mewarisi kebrutalan garis keturunan leluhur mereka. Kelompok roh ilahi seperti itu secara alami berbeda dari roh ilahi dari tanah leluhur dan Northern Pass. Menoleh untuk melihat Master Open Heaven Orde ke-7, Yang Kai mengangguk, salam saudara Yu. Yu Zhen bertanya dengan curiga, ini evolusi hebat, Star Boundary, Yang Kai. Tentara evolusi hebat telah pergi, dan sekarang setelah dimasukkan ke dalam tentara Nether misterius, tidak lagi cocok baginya untuk menyebut dirinya evolusi besar Yang Kai. Yu Zhen tiba-tiba mengerti, jadi ini Tuan Yang.
Dia telah lama mendengar bahwa pemuda yang gagah berani dan tampan dari Star Boundary ini telah menerobos dari Orde ke-5 ke Orde ke-8 dalam waktu kurang dari 1000 tahun, jadi dia mengira itu hanya rumor. Sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu itu benar. Dia benar-benar Orde ke-8, tetapi lukanya cukup serius. Meskipun dia tahu pihak lain pasti jauh lebih muda darinya, dengan tingkat kultivasinya, Yu Zhen masih dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan. 5523. Yang Kai mengangguk dan bertanya, baru saja, saya mendengar saudara Yu mengatakan bahwa seseorang sengaja menunda kali ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Sebelum Yu Zhen bisa berbicara, Tao Wu dengan cepat berteriak, Tuan, ini salah paham. Yang Kai menatapnya, aku tidak bertanya padamu. Tao Wu masih ingin menjelaskan, tetapi mata Yang Kai tiba-tiba menjadi dingin, seolah berkata, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Wajah Tao Wu segera menjadi pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Kelompok roh ilahi di belakangnya juga menjadi gelisah. Yu Zhen diam-diam terkejut. Tuan yang ini cukup mengesankan. Tao Wu juga salah satu roh ilahi terkuat dari batas reruntuhan besar, dan kultivasinya sebanding dengan master ras manusia Orde ke-8. Jika tidak, roh ilahi ini tidak akan dipimpin olehnya. Di sisi kantor pusat, tidak ada yang berani menunjukkan wajahnya kepada mereka. Yang Kai kejam, tetapi orang ini benar-benar bertahan. Juga, ketika Yang Kai keluar sekarang, kelompok roh ilahi ini semua menyapanya dengan hormat. Apa yang terjadi? Semua orang tahu bahwa Yang Kai adalah orang yang telah melepaskan roh ilahi dari batas reruntuhan besar, tetapi selain beberapa orang, tidak ada yang tahu hubungan antara Yang Kai dan roh ilahi ini. Tao Wu dan yang lainnya tidak ingin mempermasalahkannya. Lagi pula, sebagai roh ilahi, bukanlah hal yang baik untuk bersumpah setia kepada orang lain. Beberapa orang yang mengetahui kebenaran tidak mencoba untuk berdebat. Roh ilahi semuanya arogan, jadi sudah merupakan berkah bahwa mereka bisa membantu ras manusia bertahan melawan musuh mereka. Jika mereka menyebarkan desas-desus tentang sekelompok roh ilahi ini, itu hanya akan menyinggung mereka. Jadi pemandangan di depan mereka cukup mengejutkan. Saudara Yu, tolong bicara. Yang Kai melihat ke arah Yu Zhen. Yu Zhen mengerutkan bibirnya, menangkupkan tinjunya, dan berkata, kepala dari kantor pusat memerintahkan kami untuk segera datang ke sini untuk mendukung medan perang wilayah Nether yang misterius. Rencana awalnya adalah tiba di sini sehari yang lalu dan berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dalam perjalanan, mereka menggunakan alasan kelelahan untuk beristirahat selama setengah hari, dan ketika mereka bertemu dengan para kultivator klan tinta hitam yang tersebar, mereka juga harus mengejar mereka dan menunda perjalanan mereka. Karena itu, kami baru tiba di sini hari ini. Petik 2. Lelah. Yang Kai mendengus ringan. Roh ilahi semuanya kuat, dan meskipun mereka belum memulihkan kekuatan penuh mereka, bagaimana mereka bisa begitu lelah hanya karena mereka berada di jalan. Menatap dingin pada Tao Wu dan roh ilahi lainnya, banyak dari mereka memasang ekspresi malu, mungkin berpikir bahwa alasan ini terlalu biasa. Apakah klan tinta hitam yang tersebar itu memiliki penguasa wilayah? Yu Zhen menggelengkan kepalanya. Itu hanya sekelompok pengintai klan tinta hitam yang dipimpin oleh beberapa tuan feodal. Yang Kai mengangguk sedikit. Wei Junyang, Ouyang Lie, dan yang lainnya pucat pasi. Jika apa yang dikatakan Yu Zhen benar, kelompok bala bantuan roh ilahi ini bisa saja tiba di sini sehari yang lalu. Jika ya, bagaimana mungkin pasukan wilayah Nether misterius menderita kerugian besar seperti itu? Kedua Master Orde ke-8 mungkin tidak mati. Ketika Wei Junyang dan Ouyang Lie sedang memulihkan diri, Ouyang Lie bertanya tentang bala bantuan dan Wei Junyang hanya mengatakan bahwa bala bantuan akan segera tiba. Namun, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa bala bantuan seharusnya sudah tiba sejak lama, tetapi mereka dengan sengaja menunda perjalanan mereka. Sekelompok pengintai klan tinta hitam yang dipimpin oleh beberapa tuan feodal membutuhkan roh ilahi ini untuk mengejar mereka. Misi utama mereka adalah untuk memperkuat wilayah Nether misterius. Belum lagi beberapa pengintai yang lebih rendah, bahkan jika mereka benar-benar bertemu dengan penguasa wilayah klan tinta hitam, mereka harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Mendukung medan perang wilayah Nether misterius adalah prioritas pertama, mereka dapat mengabaikan yang lainnya. Beberapa master ras manusia Orde ke-8 sangat marah dan merasa bahwa kantor pusat tidak mempercayakan mereka kepada siapapun, tetapi mereka juga tahu bahwa kantor pusat tidak akan dengan mudah memobilisasi roh ilahi ini. Jika mereka memobilisasi roh ilahi kali ini, pasti tidak akan ada cara lain. Selain mereka, kemungkinan besar tidak ada bala bantuan lain yang bisa datang untuk mendukung wilayah Nether misterius. Ekspresi Yang Kai sangat tenang.
Setelah mendengar kata-kata Yu Zhen, dia menoleh ke Tao Wu dan bertanya, apa yang harus kamu katakan? Tao Wu tetap diam dengan ekspresi dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memiliki harga dirinya sendiri, tidak apa-apa jika tidak ada yang mengatakan apa yang telah dia lakukan, tetapi sekarang seseorang telah mengatakannya, dia tidak dapat diganggu untuk menyangkalnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, kantor pusat ras manusia ingin kita datang untuk mendukung wilayah Nether Misterius, dan sekarang, wilayah Nether Misterius masih di sini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi makna di balik kata-katanya jelas. Wilayah Nether Misterius tidak hilang, jadi bahkan jika mereka sengaja menunda perjalanan mereka, itu tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Yang Kai sedikit mengangguk, dengan kata lain, kamu mengaku menunda perjalananmu. Tao Wu mengerutkan kening. Apakah ada gunanya mempertahankan masalah ini? Bahkan jika dia mengakuinya, lalu bagaimana? Apakah ras manusia ingin membunuh roh ilahi? Mereka tidak berani, mereka juga tidak akan memiliki kemampuan. Medan perang ras manusia saat ini sedang ketat, dan mereka tidak dapat menghadapi Master Klan Tinta Hitam, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membuat musuh baru? Tidak peduli apa, roh ilahi yang muncul dari batas reruntuhan besar sangat diperlukan untuk ras manusia. Sangat bagus. Yang Kai menatap dingin ke arah Tao Wu dan tiba-tiba berteriak, Tuan Ouyang, apa yang dikatakan perintah militer ras manusia? Ouyang Lie maju selangkah dan berkata dengan suara rendah, di depan pasukan besar, mereka yang melarikan diri pada saat terakhir, penggal kepala, mereka yang gagal bertarung, penggal, mereka yang mengganggu moral tentara, penggal kepala, mereka yang menunda pertempuran, penggal kepala. Dia menggertakkan giginya saat dia mengucapkan kata terakhir. Yang Kai mengangkat tangannya dan memanggil Azure Dragon Spear-nya. Ujungnya hampir menyentuh wajah Tao Wu saat dia menggertakkan giginya. Apakah kamu mendengarnya? Niat membunuh langsung memenuhi udara. Yu Rumeng dan yang lainnya juga segera mengaktifkan kekuatan mereka, bersiap untuk menyerang. Bagi mereka, tidak peduli apa yang suami mereka lakukan, bahkan jika dia bergabung dengan klan Tinta Hitam, mereka akan tetap berdiri kokoh di sisinya. Wei Junyang dan yang lainnya tertegun sejenak. Meskipun mereka semua merasa bahwa kelompok roh ilahi ini menjijikkan, jika mereka bertarung, itu tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun, ras manusia masih harus bergantung pada kelompok roh ilahi ini. Sebagai Orde ke-8, mereka telah lama melewati usia di mana mereka bisa bertindak dengan bebas. Sekarang mereka berada di posisi tinggi, mereka hanya bisa memikirkan situasi keseluruhan. Bukan hanya satu atau dua roh ilahi, tetapi sekelompok 50. Ada juga 50 roh ilahi lain di medan perang lainnya. Keterus-terangan Yang Kai menyebabkan ekspresi roh ilahi berubah secara drastis karena mereka tidak dapat membantu melepaskan kekuatan roh ilahi mereka. Seketika suasana menjadi tegang. Merasakan keributan di sini, banyak master ras manusia yang diam-diam mengamati juga bergegas dari segala arah, melepaskan aura mereka untuk melawan tekanan roh ilahi. Yu Zhen agak tercengang, tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Meskipun dia membenci roh ilahi ini di dalam hatinya dan memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke kantor pusat, dia sangat sadar bahwa kantor pusat tidak dapat melakukan apapun terhadap roh ilahi ini. Paling-paling, kantor pusat hanya bisa menegur mereka, tetapi pada akhirnya, semuanya akan direduksi menjadi masalah sepele. Kepala garnisun yang ini cukup berani, hampir menusukkan tombaknya ke wajah Tao Wu. Namun, harus dikatakan bahwa postur ini sangat menyegarkan, dan juga sangat mengurangi rasa frustrasi di hati semua orang. Setelah merasa baik, dia menjadi khawatir. Pada titik ini, bagaimana dia bisa membersihkan kekacauan ini? Dia tidak bisa benar-benar mengambil tindakan, kan? Kelompok dari batas reruntuhan besar adalah kelompok roh ilahi yang kuat, jadi jika ras manusia benar-benar ingin bertarung dengan mereka di sini, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Alih-alih mati melawan pasukan klan Tinta Hitam, Anda mati di tangan roh ilahi. Ini adalah lelucon terbesar dari semuanya. Ada banyak orang lain yang sama khawatirnya dengan dia, dan beberapa Master Orde ke-8 juga mengerutkan kening. Diam-diam berpikir, Yang Kai memang muda dan kuat, meskipun dia bisa bertindak cepat, itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, mereka harus berurusan dengan kekacauan ini. Kenapa mengganggu? Prihatin, mereka semua dengan cepat mengirim transmisi suara ke Yang Kai, menyuruhnya untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. Ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tampaknya menyadari transmisi suara mereka, Tao Wu, yang masih mengenakan ekspresi serius, tiba-tiba tersenyum dan menatap Yang Kai, "Tuan, Anda ingin membunuh saya?" Yang Kai berkata, "Kamu adalah pemimpin mereka,
masalah ini dipimpin olehmu, kamu bertanggung jawab atas segalanya, jadi bisakah aku tidak membunuhmu? Petik 2. Tao Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Tuan bersikeras, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi... Dia tersenyum ringan, jika Tuan benar-benar ingin menyerang saya harus melawan, ini bukan pelanggaran sumpah saya. Petik 2. Tempat ini bukanlah batas reruntuhan besar. Di batas reruntuhan besar, kekuatan roh ilahi ini ditekan, jadi mereka bukan lawan Yang Kai. Sujian telah dipukuli ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan, dan dengan kondisi Yang Kai membawa mereka keluar dari batas reruntuhan besar, mereka semua bersedia bersumpah setia kepada Yang Kai selama 3000 tahun. Sumpah sumber bukanlah sesuatu untuk dihujat, dan mereka akan mematuhinya, tetapi jika Yang Kai benar-benar ingin membunuh mereka, mereka berhak untuk membalas. Mereka tidak bisa begitu saja meregangkan leher mereka dan membiarkannya membunuh mereka. Itu tidak masuk akal. Yang Kai adalah Ordo ke-8, tetapi bukankah Tao Wu juga setara dengannya? Terlebih lagi, dia yakin Yang Kai hanya mencoba menakutinya. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, tidak perlu baginya untuk bertindak begitu sok. Dia bisa saja menikamnya dengan tombaknya, jadi mengapa dia harus begitu berisik? Dia tidak sabar menunggu Yang Kai bergerak padanya. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Yang Kai dan tidak lagi harus mengikuti sumpahnya untuk melayani Yang Kai selama 3000 tahun. Ada banyak roh ilahi yang berbagi pemikirannya. 3000 tahun bukanlah waktu yang singkat. Jika mereka bisa mematahkan belenggu ini kali ini, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Di masa depan, mereka akan bebas. Kamu bisa melawan, lihat apakah aku bisa membunuhmu. Yang Kai berkata dengan ringan. Beberapa Master Orde ke-8 masih diam-diam mencoba membujuk Yang Kai, tetapi pada saat berikutnya, tombak Yang Kai tiba-tiba meletus dengan aura kekerasan dan menusuk ke arah kepala Tao Wu. Dia berteriak, mereka yang ingin bergerak, silakan. Mari kita lihat apakah kamu mati atau aku mati. Petik 2. Banyak Master ras manusia tercengang. Roh ilahi juga tercengang. Tao Wu bahkan lebih tidak percaya. Yang Kai benar-benar mengambil tindakan, dan langkah pertama yang dia lakukan adalah pukulan mematikan. Jelas dia tidak berpura-pura, dia benar-benar menginginkan hidupnya. Tao Wu sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah roh ilahi yang sebanding dengan Master Orde ke-8. Di seluruh 3000 dunia, Orde ke-9 ras manusia tidak tersedia. Hari ini, mereka baru saja tiba sedikit terlambat dan Yang Kai ingin membunuhnya. Awalnya, dia tidak ingin dibatasi oleh sumpah sumber, jadi ketika Yang Kai menyerang, meskipun dia marah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari belenggu ini. Meskipun kekuatan tombak ini kuat, itu masih tidak cukup untuk mengambil nyawa Tao Wu. Bagaimanapun, Yang Kai telah menekan tombaknya ke dahinya selama ini, jadi dia kurang lebih waspada. Segera setelah kekuatan Yang Kai meletus, Tao Wu bereaksi, melepaskan kekuatan roh ilahi saat dia mencoba menghindari tombak. Pada saat ini, dia merasakan sakit yang tajam di benaknya, seolah-olah kekuatan tajam telah merobek Divine Sense-nya, menyebabkan dia merasa pusing dan gerakannya melambat. 5524. Jika hanya itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Meskipun serangan tombak Yang Kai sangat kuat, itu tidak cukup untuk mengambil nyawanya, paling-paling dia akan terluka parah. Namun, pada saat ini, kekuatan aneh menyelimutinya dan menekan sebagian besar kekuatan roh ilahi Tao Wu. Merasakan Divine Sense-nya terkoyak, dia sudah sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Sekarang Holy Spirit Force-nya juga telah ditekan, jadi bagaimana dia bisa menahan tombak kekerasan Yang Kai? Suara teredam terdengar saat kepala Tao Wu ditusuk oleh Azure Dragon Spear, matanya melebar karena terkejut dan tidak percaya. Kekuatan roh ilahi menyebar dan esensi darah kental meledak, memenuhi udara dengan bau darah. Banyak Master ras manusia tercengang. Banyak roh ilahi juga merasa ini sulit dipercaya. Terbunuh. Roh ilahi Tao Wu yang kuat, yang sebanding dengan Master ras manusia Orde ke-8, telah benar-benar terbunuh. Sebelum hasilnya keluar, apakah itu ras manusia atau roh ilahi, mereka semua merasa bahwa Yang Kai tidak mungkin benar-benar mengambil tindakan. Kemungkinan dia mencoba mengintimidasi Tao Wu, jika tidak, dia tidak akan menunjukkan niat membunuh yang begitu jelas. Tao Wu bukanlah orang yang lemah, jadi siapa yang tidak waspada terhadap niat membunuh yang begitu kuat? Wei Junyang dan yang lainnya bahkan telah membuat persiapan untuk membujuk Yang Kai. Ketika momentum Yang Kai mencapai puncaknya, mereka akan mengambil tindakan. Dengan cara ini, Yang Kai akan memiliki jalan keluar dan roh ilahi tidak akan kehilangan terlalu banyak muka. Di masa depan, semua orang akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama.
Tetapi melihat Yang Kai membunuh Tau Wu begitu saja, sangat sulit untuk dibayangkan. Yang membuat Wei Junyang dan yang lainnya semakin bingung adalah bahwa Tau Wu ini terlalu lemah. Ini tidak seperti Yang Kai membunuh penguasa wilayah bawaan itu. Meskipun Yang Kai telah membunuh penguasa wilayah bawaan dengan bersih, itu karena spike penghancur jiwa, dan dia kurang lebih mampu meluncurkan serangan diam-diam. Kekuatan Yang Kai luar biasa, dan dia rela merobek jiwanya sendiri untuk mengaktifkan spike penghancur jiwa. Bahkan tuan wilayah bawaan akan sangat kesakitan setelah menerima pukulan seperti itu, jadi tidak mengherankan bahwa Yang Kai telah mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka dengan cepat. Sejalan dengan itu, Yang Kai harus membayar harga yang mahal. Bukankah Yang Kai membunuh 3 penguasa wilayah dan kemudian berhenti menyerang penguasa wilayah lainnya? Bukannya dia tidak mau, hanya saja dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika tuan wilayah bawaan begitu mudah untuk dibunuh, Yang Kai sendiri yang bisa mengurus mereka semua, bagaimana mungkin ras manusia memiliki begitu banyak masalah? Bagaimana dengan Tau Wu? Yang Kai telah memegang tombak naga Azure di depannya selama beberapa lusin napas, namun dia masih ditikam sampai mati. Bukankah dikatakan bahwa roh ilahi pada umumnya lebih kuat dari ras manusia dari alam yang sama? Mungkinkah roh ilahi dari batas reruntuhan besar ini agak berbeda? Master ras manusia semua bingung, tapi reaksi mereka sangat cepat. Mereka semua diam-diam mendorong kekuatan mereka dan dengan waspada menatap roh ilahi yang datang sebagai bala bantuan. Roh ilahi batas reruntuhan besar sangat kuat. Sekarang Yang Kai telah membunuh Tau Wu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa roh ilahi ini tidak akan memberontak. Tetapi roh ilahi tidak berniat memberontak, hanya kegemparan. Terbunuh. Ketika Yang Kai berkata dia ingin membunuh Tau Wu, dia benar-benar melakukannya. Dibandingkan dengan kekejaman Yang Kai, apa yang membuat jantung roh ilahi berdebar adalah perubahan yang tiba-tiba. Ras manusia hanya melihat Yang Kai membunuh Tau Wu seperti dia membunuh seekor ayam dan merasa bahwa Tau Wu terlalu lemah, mereka tidak bisa merasakannya dengan jelas. Namun, roh ilahi telah memperhatikan sesuatu yang lain. Saat Tau Wu terbunuh, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menyebar dari tubuh Yang Kai, sangat menekan kekuatan garis keturunan semua roh ilahi. Pada saat itu, roh ilahi merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka, sangat berat sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Kekuatan macam apa itu? Sebagian besar roh ilahi tidak tahu, tetapi hanya beberapa roh ilahi Orde ke-8 yang tahu, menatap kosong ke punggung tangan Yang Kai. Di sana, sepertinya ada semacam tanda misterius yang berkedip beberapa saat yang lalu, tapi itu menghilang begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Apakah itu sumber kekuatan penekan? Roh ilahi semua khawatir. Jika Yang Kai benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan roh ilahi, kematian Tau Wu bukan karena dia ceroboh. Tapi di dunia ini, hal apa yang bisa menekan kekuatan roh ilahi? Terutama roh ilahi kuat seperti Tau Wu. Kelompok roh ilahi dari batas reruntuhan besar belum lama keluar, jadi mereka secara alami tidak tahu bahwa Yang Kai memiliki tanda matahari dan bulan. Faktanya, tidak banyak yang tahu tentang 2 tanda ini, hanya eselon atas dari ras manusia. Semua orang tahu bahwa kedua tanda ini adalah dasar yang digunakan Yang Kai untuk mengaktifkan cahaya pemurnian. Tanpa 2 tanda ini, mustahil kekuatan kristal kuning dan kristal biru bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pemurnian. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kedua tanda ini tidak hanya digunakan untuk mengaktifkan cahaya pemurnian. Bagaimanapun, ini adalah tanda yang secara pribadi diberikan oleh Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer. Itu memiliki kedua sumber energi mereka. Meskipun kakak Huang dan kakak Lan menyangkal gagasan menjadi nenek moyang roh ilahi, hubungan mereka dengan roh ilahi memang tak terbantahkan. Kekuatan mereka melampaui kekuatan roh ilahi, dan sumber mereka memiliki efek penekanan yang sangat kuat pada semua roh ilahi. Sama seperti garis keturunan klan naga dengan vena naga yang lebih murni memiliki penekanan garis keturunan alami saat menghadapi anggota klan mereka. Saat itu, Yang Kai telah menerima perintah Smile Old Ancestor untuk pergi ke Norithern Pass untuk pertama kalinya. Di luar Norithern Pass, Ji Old Third muncul untuk memprovokasi dia. Yang Kai dengan mudah menangkap Ji Old Third di tangannya, dan meskipun Ji Old Third telah berubah menjadi bentuk naga beberapa ribu zang panjangnya, dia masih ditampar kembali ke bentuk manusia. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, juga tidak mengandalkan Dragon Vein-nya. Dibandingkan dengan Dragon Vein, Ji Old Third tidak lebih lemah darinya. Apa yang dia andalkan adalah penekanan tanda matahari dan bulan pada vena naga Ji Old Third. Bahkan garis keturunan klan naga Ji Old Third ditekan ke titik di mana dia tidak bisa melawan, apalagi Tau Wu, bahkan jika dia lebih kuat, itu akan tetap sama. Serangan penghancur jiwa,
Penekanan sumber energi dari dua tanda, jika Tauwu tidak mati, siapa yang akan mati? Perlahan-lahan menyingkirkan tombaknya, Yang Kai berbalik untuk melihat kelompok roh ilahi. Ketika dia membunuh Tauwu barusan, ada beberapa roh ilahi yang sepertinya ingin membantunya, tetapi mereka semua ditekan oleh penekanan dua tanda dan dalam sekejap, Tauwu telah mati. Sekarang Yang Kai menatap mereka dengan dingin, semua roh ilahi menjadi pucat, tidak berani bernapas dengan keras, takut Yang Kai akan menyerang mereka. Bahkan Tauwu sudah mati, bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Akibatnya, pemandangan aneh terjadi. Sisi ras manusia sedang menunggu, takut pembunuhan Yang Kai terhadap Tauwu akan menyebabkan roh ilahi bereaksi berlebihan. Jika itu benar-benar terjadi, akan ada pertempuran hebat hari ini dan lebih banyak orang akan mati. Ini akan menjadi lelucon jika situasi seperti itu benar-benar terjadi. Namun, bagaimana mungkin roh ilahi memiliki niat untuk membela Tauwu? Masing-masing dari mereka seperti burung puyuh yang belum membangun sarang di musim dingin, mengecilkan leher mereka dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari kelihatannya, mereka sedikit ketakutan. Wei Junyang dan Ouyang Liye saling memandang dengan bingung. Apakah roh ilahi batas reruntuhan besar ini begitu takut pada Yang Kai? Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka berhubungan dengan roh ilahi ini, mereka sudah banyak mendengar tentang mereka. Orang-orang ini jauh lebih arogan daripada roh ilahi dari Tanah Leluhur dan Northern Pass. Kembali di Star Boundary, mereka telah menyebabkan sedikit masalah, yang semuanya membutuhkan Istana High Heaven untuk membersihkan kekacauan mereka. Untungnya, mereka masih memiliki rasa kesopanan saat itu dan tidak menyebabkan insiden yang mengancam jiwa. Kalau tidak, bagaimana mereka masih bisa bekerja sama sekarang? Memang, dibandingkan dengan roh ilahi dari Tanah Leluhur dan Northern Pass, kelompok roh ilahi dari batas reruntuhan besar ini memiliki hubungan kerja sama dengan ras manusia. Mereka membantu ras manusia dalam menjaga berbagai zona perang dan tidak berada di bawah komando siapapun. Ini juga alasan mengapa kantor pusat tidak mau memobilisasi mereka dengan mudah. Kali ini, jika bukan karena kurangnya tenaga untuk dikerahkan, kantor pusat tidak akan mengirim mereka. Namun, situasi saat ini menyebabkan banyak master ras manusia diam-diam menarik napas lega. Selama mereka tidak bertarung, masih ada ruang untuk negosiasi. Sekarang, terserah Yang Kai untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Suasana menjadi agak tegang ketika roh ilahi menatap Yang Kai dengan ekspresi rumit. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan ketakutan, tetapi kebanyakan dari mereka berjaga-jaga jangan sampai Yang Kai mencoba membunuh mereka lagi. Sujian. Setelah waktu yang lama, Yang Kai tiba-tiba memanggil. Di antara roh ilahi, seorang pria kekar dengan tubuh seperti menara besi melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Ya. Katakan padaku, apa yang kamu setujui untuk kembali ke batas reruntuhan besar? Yang Kai menatapnya dengan ringan. Sujian adalah roh ilahi pertama yang telah Yang Kai taklukkan di batas reruntuhan besar, dan kali ini juga telah datang. Meskipun telah mengambil bentuk manusia, Yang Kai segera mengenalinya. Mendengarkan pertanyaan Yang Kai, hati Sujian mengepal. Bahkan sekarang, dia masih ingat bahwa Yang Kai ingin membunuhnya dan memakan dagingnya. Jika dia tidak menyerah begitu cepat, bagaimana Sujian bisa selamat? Dia selalu waspada terhadap Yang Kai, tetapi sekarang setelah Tauwu terbunuh, dia tidak berani bertindak lancang dan dengan hormat berkata, kami semua bersumpah demi sumber kami bahwa kami akan menawarkan kesetiaan kami dan melayani Tuan selama 3000 tahun. Petik 2. Ketika kata-kata ini keluar, banyak master ras manusia terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka tahu bahwa roh ilahi batas reruntuhan besar memiliki hubungan seperti itu dengan Yang Kai. Kata kesetiaan cukup berat, terutama bagi roh ilahi yang sombong. Mereka semua adalah tuan, jadi tidak ada dari mereka yang mau berjanji setia kepada orang lain. Sebagian besar dari mereka ingin tahu tentang bagaimana Yang Kai berhasil menaklukkan roh ilahi batas reruntuhan besar ini. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan menjadi kuat. Yang Kai mencibir, saya pikir Anda sudah lupa. Sujian menundukkan kepalanya, saya tidak berani. Sumpah sumber sangat penting, tidak ada yang bisa menghujatnya. Bagus, lalu apa yang aku katakan padamu ketika aku mengirimmu keluar dari batas reruntuhan besar? Sujian segera berkata, pergi ke Star Boundary untuk menemukan Hua Qingxi dan dengarkan perintahnya. Ini adalah kata-kata Yang Kai, jadi dia secara alami mengingatnya. Faktanya, tidak ada roh ilahi yang tidak mengingat mereka. Yang Kai menyipitkan matanya sedikit dan dengan dingin mendengus, apakah kamu mengatakan itu padanya? Sujian dengan canggung berkata, ini. Melihatnya ragu untuk berbicara, Yang Kai tahu bahwa tebakannya benar. Hua Qingxi mungkin tidak tahu bahwa dia telah mengirim roh ilahi ini untuk mematuhi perintahnya.
Kalau tidak, mengapa roh ilahi batas reruntuhan besar ini bertindak seperti ini? Kamu mau mati. Mata Yang Kai bersinar dengan niat membunuh lagi. Keringat menetes di dahi Zujian saat dia berkata, Tao Wu dan yang lainnya yang mengatakan kepada manajer utama Hua bahwa Tuan mengirim kami untuk membantu mereka. Kata-kata ini tidak salah. Yang Kai memang meminta mereka untuk pergi dan membantu, tetapi jika mereka benar-benar memberitahu Hua Qingxi ini, itu tidak akurat. 5525. Roh ilahi tidak pernah memberitahu Hua Qingxi tentang mendengarkan perintahnya. Satu untuk membantu, satu untuk mematuhi perintah. Keduanya bukanlah hal yang sama, mereka diam-diam mengubah konsep mereka. Itu mungkin karena harga diri mereka. Tapi dengan cara ini, Hua Qingxi telah salah paham. Menghadapi bala bantuan yang begitu kuat yang mengambil inisiatif untuk menawarkan bantuan mereka, ras manusia secara alami harus menanggung banyak hal, yang membuat roh ilahi batas reruntuhan besar menjadi lebih arogan. Dengan demikian, mereka telah mencapai kesepakatan dengan eselon atas ras manusia untuk bekerja sama. Yang Kai tidak bisa menahan cibiran, kamu cukup cerdik. Masalah ini juga salahnya. Ketika dia sedang terburu-buru untuk membawa Wu Kuang ke pembatasan besar awal surgawi, dia langsung membuka lorong dari pohon tua dan mengirim roh ilahi ke Star Boundary, tetapi dia belum kembali. Pada saat itu, jika dia meluangkan waktu untuk kembali ke Star Boundary dan menjelaskan masalah ini kepada Hua Qingxi, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Namun, siapa yang bisa memprediksi bahwa roh ilahi ini akan bertindak seperti ini? Lalu apa yang dikatakan kepala manajer Hua? Yang Kai bertanya lagi. Dahi Zujian meneteskan keringat. Kepala manajer Hua meminta kami untuk datang ke medan perang garis depan dan bekerja sama dengan pasukan ras manusia. Yang Kai dengan dingin mendengus. Apakah ini caramu bekerja sama? Situasi perang misterius Nether Territory cukup menegangkan, dan mereka membutuhkan dukungan Anda untuk melawan klan tinta hitam di sini. Situasinya cukup mendesak, namun Anda telah menunda perjalanan Anda tanpa alasan. Jika saya tidak kembali hari ini, saya khawatir medan perang wilayah Nether misterius akan jatuh. Petik 2. Wei Junyang dan yang lainnya terlihat malu. Yang Kai benar. Jika dia tidak muncul di sini hari ini, mereka akan siap untuk menyerah di medan pertempuran wilayah Nether yang misterius, dan mereka bahkan tidak akan tahu berapa banyak pasukan ras manusia di sini yang dapat melarikan diri hidup-hidup. Dipelototi oleh Yang Kai, tidak ada roh ilahi yang berani mengeluarkan suara. Pada saat ini, kemarahan Yang Kai mendidih dan dia tidak sabar menunggu roh ilahi melompat keluar lagi sehingga dia bisa memotong bendera. Bagaimana mereka bisa berani melompat keluar dan menunjukkan wajah mereka? Tao Wu berkata bahwa kantor pusat ras manusia tidak dapat mengendalikan Anda, tetapi karena manajer kepala Hua telah meminta Anda untuk bekerja sama dengan ras manusia, Anda harus berada di bawah yurisdiksi kantor pusat ras manusia. Sebagai roh ilahi yang memimpin, dia telah menyebabkan kerugian besar bagi pasukan ras manusia. Jadi jika aku membunuhnya, siapa yang keberatan? Siapa yang berani menolak? Bukan saja mereka tidak keberatan, tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Kai, banyak roh ilahi malah merasa lega. Meskipun Yang Kai tidak mengatakan apa-apa secara eksplisit, makna di balik kata-katanya adalah bahwa dia hanya akan mengejar masalah ini dengan Tao Wu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang setelah dia membunuhnya, sepertinya dia tidak akan mempersulit roh ilahi lainnya. Tuan bijaksana. Zujian menangkupkan tinjunya. Nada suara Yang Kai melunak saat dia berkata, sebagai roh ilahi yang memimpin, kematian Tao Wu bukanlah sesuatu yang harus disesali. Meskipun kejahatanmu tidak layak dihukum mati, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan kata-kata ini, hati roh ilahi bangkit kembali, tidak tahu bagaimana Yang Kai akan menghadapinya. Tuan Wei. Yang Kai tiba-tiba berbalik untuk melihat Wei Junyang, dua master orde ke-8 ras manusia saya jatuh dalam pertempuran ini. Yang Kai tidak tahu tentang ini sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar percakapan Wei Junyang dan Yu Zhen saat dia memulihkan diri, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ekspresi Wei Junyang menjadi suram saat dia mengangguk, ya. Dalam pertempuran ini, dua master ras manusia orde ke-8 telah jatuh dan 3 penguasa wilayah klan tinta hitam telah terbunuh, jadi itu bukan kerugian besar, tetapi pada kenyataannya, ketiga penguasa wilayah telah mati di tangan Yang Kai. Jika bukan karena Yang Kai, wilayah Nether misterius akan menderita kerugian besar. Yang Kai menoleh untuk melihat Zujian dan roh ilahi lainnya dan dengan dingin berkata, apakah kamu mendengar itu? Dua master ras manusia orde ke-8 mati karenamu. Zujian dan roh ilahi lainnya merasa bersalah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani membantah. Dalam 3 bulan, saya ingin melihat kepala dua penguasa wilayah. Bagaimana membunuh mereka, di mana membunuh mereka,
kapan membunuh mereka, itu urusanmu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, Yang Kai melirik mereka, kepalamu tidak akan aman. Banyak ekspresi roh ilahi berubah. Nada bicara Yang Kai acuh tak acuh, jangan pikir aku bercanda. Anda memiliki 49 roh ilahi dan 3 yang sebanding dengan Orde ke-8. Membunuh 2 penguasa wilayah bukanlah hal yang sulit. Tentu saja, Anda dapat mencoba melarikan diri. 3.000 dunia ini sangat luas, jadi jika Anda melarikan diri, saya mungkin tidak dapat menemukan Anda. Aku tidak berani, Sujian menjawab dengan getir. Dengan sumpah sumber, siapa yang berani melarikan diri? Siapa yang bisa melarikan diri? Tapi membunuh 2 penguasa wilayah bawaan. Meskipun mereka semua adalah roh ilahi yang kuat, penguasa wilayah tidak begitu mudah untuk dibunuh. Manakah dari penguasa wilayah ini yang tidak mendapat dukungan dari pasukan klan tinta hitam? Jika mereka ingin membunuh penguasa wilayah, mereka harus terlebih dahulu berurusan dengan pasukan penguasa wilayah ini. Sujian mengutuk dalam hatinya. Tauwu benar-benar merugikan orang lain, mengapa dia harus menunda perjalanannya? Sekarang dia telah mati, kelompok roh ilahi harus disalahkan untuknya. Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya, Sujian juga tahu bahwa roh ilahi dari batas reruntuhan besar selalu hidup di dalam sangkar. Sekarang setelah akhirnya lolos, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka? Ini juga mengapa roh ilahi batas reruntuhan besar lebih takut mati daripada roh ilahi lainnya. Atau mungkin kamu bisa bergabung dengan klan tinta hitam. Yang Kai menyeringai pada roh ilahi. Tidak ada roh ilahi yang mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh lelucon, bagaimana mungkin mereka mencari perlindungan dengan klan tinta hitam? Bukankah itu akan mengiring diri mereka sendiri ke kematian mereka? Meskipun mereka memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap kekuatan tinta, jika mereka terus-menerus terkorosi olehnya, mereka mungkin tidak dapat menahannya. Aku lelah, Tuan, bocah kecil ini akan pergi dulu. Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arah Wei Junyang dan yang lainnya sebelum berbalik dan berjalan menuju tiruan bisi. Saat dia berjalan, dia batuk darah seolah-olah dia akan mati, menyebabkan Su Yan dan yang lainnya merasa tertekan. Yang Kai sudah terluka. Meskipun membunuh Tauwu tampaknya merupakan pembunuhan yang bersih, siapa yang tahu berapa harga yang telah dibayar Yang Kai. Segera, mereka kembali ke kapal perang yang dibentuk oleh tiruan bisi. Yang Kai duduk dengan wajah pucat sementara Su Yan duduk di belakangnya, membiarkannya bersandar padanya dan beristirahat. Semua wanita berkumpul di sekelilingnya dan bertanya dengan cemas sementara Yang Kai terengah-engah. Yu Rumeng menyaksikan dengan dingin dari samping, mencibir di dalam hatinya. Sebelumnya, dia juga telah ditipu oleh Yang Kai, menyebabkan dia gelisah untuk waktu yang lama, tetapi cara Yang Kai membunuh Tauwu tidak tampak seperti orang yang terluka sama sekali. Tubuh fisiknya baik-baik saja, tetapi jiwanya terluka. Hajingan ini memiliki lotus pemanasan jiwa. Baru saja, dia khawatir dan tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang dia menyadarinya. Dengan lotus pemanasan jiwa melindunginya, tidak peduli seberapa serius kerusakan jiwanya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Cepat atau lambat, dia akan bisa memperbaikinya, namun dia masih terlihat seperti akan mati. Melihat ekspresi khawatir Su Yan dan yang lainnya, Yu Rumeng mendengus ringan. Wanita, rambut panjang, pengetahuan pendek. Apakah Anda lupa bagaimana dia meninggalkan Anda selama 1000 tahun? Kalian semua bubar, kenapa tidak menyembuhkan luka-lukamu? Di sisi lain, Wei Junyang berteriak dan melambaikan tangannya untuk membubarkan banyak master ras manusia yang baru saja berkumpul. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan yang baru saja mereka alami, jadi setelah ditegur oleh Wei Junyang, mereka dengan cepat berhamburan ke segala arah, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua telah mendengar tentang reputasi roh ilahi batas reruntuhan besar ini, dan kali ini, karena mereka datang terlambat, 2 Master Orde ke-8 tentara Nether misterius telah tewas dalam pertempuran, jadi mereka secara alami cukup marah. Pembunuhan Yang Kai terhadap Tauwu adalah cara yang baik untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ouyang Lie, di sisi lain, mau tidak mau berpikir bahwa itu sangat disayangkan. Roh ilahi yang sebanding dengan Master Orde ke-8 terbunuh begitu saja, jika dia dilemparkan ke dalam pasukan klan tinta hitam, akan lebih baik jika dia bisa membunuh musuh. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa membunuh seorang penguasa wilayah. Ada juga esensi dan sumber darah roh ilahi. Jika itu diekstraksi dan disempurnakan oleh ras manusia, itu akan sangat membantu. Yang Kai, bocah kecil ini, memang jenius. Dia benar-benar tidak tahu nilai uang. Setelah sekelompok orang bubar, Wei Junyang memandang Yu Zhen dan berkata, perang wilayah Nether yang misterius telah berakhir dan masih banyak hal yang harus diperhatikan. Yu Zhen,
Anda harus kembali ke kantor pusat untuk melapor. Di sini, seharusnya tidak ada lagi pertempuran dalam waktu dekat. Ya, Yu Zhen menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu, mengabaikan roh ilahi dan berbalik untuk pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, roh ilahi dengan cepat menyusulnya. Sujian datang ke sisi Yu Zhen dan tersenyum canggung, "Saudara Yu, Tuan yang ingin kita membunuh 2 penguasa wilayah dalam waktu 3 bulan, tetapi penguasa wilayah sulit untuk dibunuh. Apakah Saudara Yu punya saran?" Petik 2. Yu Zhen menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ringan, "Aku tidak akan berani memberikan nasihat." Yu Zhen bergumam dalam hatinya, "Bukankah kalian semua sombong? Dalam perjalanan ke sini, Anda semua mengabaikan saya dan memandang rendah saya. Ketika saya mendesak Anda untuk bergegas, saya ditegur oleh Tao Wu, sekarang Anda bersikap sopan kepada saya." Petik 1. Siapa yang tidak tahu bahwa penguasa wilayah sulit untuk dibunuh? Penguasa wilayah yang aktif saat ini semuanya adalah penguasa wilayah bawaan, tidak lebih lemah dari ras manusia Orde ke-8 manapun, masing-masing memiliki kekuatan besar. Jika mereka begitu mudah dibunuh, mengapa mereka membutuhkannya? Masalah sulit yang diberikan oleh Yang Kai kepada roh ilahi ini telah sangat meringankan depresi Yu Zhen. Sujian menghela nafas dan berkata, "Kakak Yu, kami salah sebelumnya, sapi tua ini meminta maaf atas nama banyak saudara di sini. Sekarang kita telah membuat marah Tuan Yang, jika kita tidak membunuh 2 penguasa wilayah ini dalam waktu 3 bulan, saudara-saudaraku tidak akan bisa melarikan diri." Sifat pembunuh Tuan Yang tidak kecil. Petik 2. Ketika mereka pertama kali bertemu di batas reruntuhan besar, mereka tidak menyadari betapa kejamnya Yang Kai. Tao Wu terbunuh tanpa ragu-ragu ketika dia mengatakan dia ingin membunuhnya. Memikirkan kembali, ketika Yang Kai ingin membunuhnya untuk memakan dagingnya, sepertinya dia tidak mencoba mengintimidasinya. Pada saat itu, jika dia mengatakan tidak, dia akan menjadi makanan Yang Kai. Berpikir demikian, Sujian merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah dia baru saja lolos dari bencana. "Apa hubungannya denganku?" Yu Zhen bertanya dengan ringan. Dialah yang memegang kendali, tetapi dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah dari roh ilahi ini. Sujian menghela nafas, "Kakak Yu, meskipun kita salah, jika kita bisa bertahan, itu akan berguna bagi ras manusia. Kalau tidak, Tuan Yang tidak akan mengirim kami keluar dari batas reruntuhan besar dan meninggalkan kami di sana untuk hidup sampai kami mati karena usia tua. Jika kita benar-benar gagal dan Tuan Yang ingin membunuh kita, itu hanya akan menyakiti kita dan membuat musuh kita senang. Tidakkah Anda setuju, Saudara Yu?" Petik 2. Yu Zhen melirik Sujian dengan sedikit terkejut. Sapi tua ini lahir dengan kekuatan yang luar biasa, jadi dia pikir itu adalah orang yang tidak berotak, tetapi dia tidak berharap itu memiliki otak. Meskipun dia tidak ingin memperhatikan roh ilahi ini, Yu Zhen tahu bahwa Sujian benar. Roh ilahi ini bukanlah bantuan kecil, dan jika mereka benar-benar ditebang oleh Yang Kai, itu akan menjadi kerugian besar. Selain itu, hukuman Yang Kai bagi mereka untuk membunuh 2 penguasa wilayah dalam waktu 3 bulan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan ceroboh. Jika roh ilahi berhasil mencapai ini, tentu saja itu akan menjadi akhir yang bahagia bagi mereka semua, tetapi jika mereka gagal, akan sulit bagi Yang Kai untuk menanganinya.